Halo Studio Lovers. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, Erick Thohir sudah melakukan gebrakan besar dalam membenahi tata kelola sepak bola tanah air. Beberapa gebrakannya diacungi jempol oleh publik dan pelaku sepak bola di Indonesia. Sejauh ini nih, torehan prestasi membanggakan Erick selama menjabat adalah keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Torehan ini mengakhiri puasa selama 32 tahun. Nah, di balik itu ada saja kritikan yang dilayangkan kepada ketum PSSI yang baru ini. Namun hal tersebut biasa terjadi. Nah, kira-kira apa saja gebrakan Erick Thohir yang berhasil ditunjukkannya untuk sepak bola Indonesia? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. FIFA Matchday melawan tim besar. Studio Lovers, gebrakan mengejutkan yang dilakukan Erick Thohir yang kita ketahui bersama adalah mendatangkan timnas Argentina, sang juara Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Nah, Argentina datang ke Indonesia tidak hanya bertemu para fans atau menggelar fun football. Albiceleste yang dinahkodai oleh pelatih Lionel Scaloni ini serius diundang ke Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday. Usaha mendatangkan Albiceleste ini merupakan gebrakan yang sangat luar biasa. Sepanjang umur di Studio Lovers, penduduk Indonesia belum pernah melihat para bintang lapangan Argentina menginjakan kakinya di rumput Gelora Bung Karno. Sebab Argentina dan Indonesia memiliki level sepak bola serupa langit dan bumi. Argentina kini menempati peringkat 1 dunia, sedangkan Indonesia masih saja membuat pencinta sepak bola istighfar karena peringkatnya masih di 149 dunia. Nah, lewat koneksi dan pengalaman Erick Thohir, si mantan Presiden Inter Milan ini memastikan laga Timnas Indonesia versus Argentina dihelat. Di samping Argentina di FIFA Matchday bulan Juni ini, di tanggal 14 Juni lalu, Indonesia juga telah melakoni laga bersama peringkat 93 FIFA, yakni Palestina, yang berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Audit keuangan PSSI. Studio Lovers, gebrakan mengejutkan yang juga dilakukan Erick Thohir adalah audit keuangan PSSI. Nah, karena gebrakan ini, Erick Thohir mendapatkan apresiasi positif dari publik tanah air kala ia mengumumkan pihaknya bakalan menggandeng firma Ernst & Young melakukan audit keuangan PSSI selama 2 periode. Alhasil muncul sejumlah problem pencatatan dan pembukuan keuangan pada periode 2017 hingga 2019 lalu. Adapun pada periode 2019 hingga 2023 telah ada perbaikan pencatatan meskipun memakai sistem akuntansi manual. Nah, meskipun demikian, dua hal tersebut masih sebatas temuan awal. Proses audit masih berjalan intens oleh Ernst & Young selama kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Langkah semacam ini nih tentu menjadi gebrakan yang sangat baik dan baru di PSSI ya, Studio Lovers. Kebijakan Timnas Indonesia. Studio Lovers, gebrakan mengejutkan yang dilakukan Erick Thohir selanjutnya adalah kebijakan Timnas Indonesia. Nah, Erick Thohir sangat menaruh perhatian khusus untuk Timnas Indonesia. Ia merasa sedih menyaksikan Timnas Indonesia selama ini kering akan prestasi. Nah, karena itu Erick mengambil beberapa kebijakan demi meningkatkan kualitas Timnas Indonesia di masa mendatang. Erick kembali membentuk Badan Tim Nasional atau BTN yang sejatinya telah terbentuk sejak 2013 lalu dan menjadi bagian dari program PSSI. Tetapi di tahun 2015 sudah tidak aktif lagi. Nah, Erick pun menghidupkan lagi demi melihat Timnas Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia 2038. Selain itu, demi Timnas Indonesia, Erick Thohir pun menegaskan bahwa klub-klub harus melepas pemainnya jika diminta bermain di Timnas. Dilansir Detik nih Studio Lovers, jadwal Timnas dan Liga telah diatur dan ditentukan. Jadi alasan usang soal bentrokan jadwal Timnas dan Liga. Klub harus dan wajib melepas pemainnya. Selain itu, Erick pun mengembangkan infrastruktur untuk Timnas Indonesia, salah satunya camp latihan. Lalu kebijakan naturalisasi dengan mencari pemain keturunan juga terus gencar dilakukan. Ini demi membentuk Timnas Indonesia yang semakin mumpuni ya, Studio Lovers.
penerapan VAR. Studi Lovers, gebrakan mengejutkan lainnya yang dilakukan Erick Thohir adalah penerapan Video Assistant Referee atau VAR. Nah, publik dan pelaku sepak bola yang selama ini menghendaki adanya VAR di Liga 1 akhirnya mendapatkan jawaban melalui kebijakan Erick Thohir. Ia menyatakan bahwa teknologi ini bakalan mulai dipakai pada pertengahan musim Liga 1 2023-2024 sebagai masa percobaan untuk musim depan. Pemakaian VAR memang tidak sekedar memudahkan tugas wasit dalam mengambil keputusan yang sangat sulit, tetapi juga mendorong kualitas infrastruktur. Moga-moga VAR nyata dipakai di Liga 1 ya, Studi Lovers. Memberantas mafia bola. Studi Lovers, gebrakan Jitu Erick Thohir untuk bersih-bersih juga berkaitan dengan mafia bola. Nah, karena itu Erick menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu saja ini bukan kebijakan baru. Erick tahu ada kasus match fixing yang terlanjur berlarut-larut sampai mencoreng citra sepak bola Indonesia. Erick tidak mau mafia bola dipelihara di Indonesia. Demi memberantas hal tersebut, Erick merencanakan hukuman seumur hidup bagi para pelaku pengaturan skor, baik itu dari pemain, pelatih, sampai pengurus PSSI jika nyata dan terbukti bersalah. Erick pun bakalan mengoptimalkan perangkat pertandingan dan hendak memperbaiki kesejahteraan wasit. Kita doakan langkah ini lancar jaya ya, Studi Lovers. Kerjasama dengan Jepang. Studi Lovers, Erick Thohir juga melakukan gebrakan dengan sangat serius membenahi sepak bola tanah air, terutama agar timnas Indonesia menjadi lebih baik. Erick pun sudah berani melakukan kerjasama dengan salah satu kekuatan sepak bola di Asia, yakni Jepang. Mei 2023 lalu, PSSI sudah menjalin kesepakatan dengan JFI atau Federasi Sepak Bola Jepang. Nah, ada 3 poin kerjasama nih yang dicapai. Yang pertama, soal tim nasional putri. Kedua, benchmarking Liga Indonesia. Ketiga, kerjasama perihal perwasitan. Semoga langkah ini berbeda dampaknya dengan langkah di pengurus PSSI sebelumnya, Studi Lovers. Kebijakan baru Liga 1. Studi Lovers, gebrakan terakhir dari Erick Thohir adalah kebijakan baru di Liga 1. Nah, klub-klub di Liga 1 harus dan wajib menurunkan pemain U23 minimal 1 sebagai starter. Lalu per tim wajib merekrut paling sedikit 3 pemain U23. Nah, di samping itu, sekarang per klub diizinkan mempunyai 6 pemain asing. Rinciannya, 5 diantaranya bebas dari negara mana saja dan 1 harus dari Asia. Pada liga yang bakalan berlangsung nanti, Erick Thohir bersama PT LIB pun telah mengeluarkan larangan supporter hadir di laga tandang. Nah, larangan ini di Studi Lovers disetujui karena sepak bola di tanah air dalam masa transisi pasca terjadinya tragedi memilukan di Kanjuruhan. Namun, benarkah memiliki kaitan? Sebab Mahfud MD menyatakan bahwa tragedi itu bukanlah bentrok antar supporter. Ya, begitulah. Moga segera ada titik terangnya, Studi Lovers. Oke nih, Studi Lovers, itulah informasi tentang gebrakan Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Kita harap yang terbaik demi melihat timnas juara. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!